Biasanya di tahap-tahap ini banyak orang yang tidak serius gitu. Tapi kalau sudah berkembang itu banyak yang mau bergabung. Tapi di awal-awal merintis biasanya memang sedikit sekali yang mau berkontribusi di situ. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti Allah tidak akan melupakan kita. Seringkali saya merenungi apa yang saya lakukan itu baru sedikit. Tapi ternyata Allah membalasnya dengan yang luar biasa, lebih banyak. Jadi terkadang saya sendiri malu dengan apa yang sudah Allah kasih kepada saya gitu. Masya Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhammad. Alhamdulillah, sebuah kehormatan buat saya hari ini bisa ngobrol langsung dengan Direktur dari Yayasan Anak Yatim Ar-Rahman Indonesia. Dan ini FYI Pak, ini saya pertama kalinya untuk nge-record langsung bikin podcast dengan lembaga Amil Zakat. Yeah. Hari ini saya pengen belajar, pengen gali lebih banyak, pengen tahu sejarahnya, dan ini yayasan yang mulainya 2006, berbadan hukum 2007, dan hari ini bertransformasi menjadi sebuah lembaga Amil Zakat, yayasan sosial di 20 provinsi dengan berapa cabang Pak? 57 cabang. 57 cabang. Iya. Gimana kabarnya Pak Nugroho? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gak terasa setelah berapa tahun kita gak ketemu. 2015 berarti. 2015, gak terasa tiba-tiba udah 7 tahun aja lewat. Alhamdulillah masih ketemu lagi. Alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan senang memberikan barokah buat kita semua. Amin. Ya. Pak Nugroho, saya pengen mulai diskusi kitab atau podcast kita hari ini dengan saya pengen gali bagaimana sih backgroundnya Pak Nugroho sebelum akhirnya bercerita tentang rumah yatim. Iya, kalau kita cerita tentang background sebenarnya agak seperti nggak nyambung ya Muhammad. Jadi saya tuh basicnya itu dulu ilmu yang saya tekuni itu bidang elektronika sebetulnya. Oke, elektronika. Oke. Kemudian menjadi ke dunia sosial gitu ya. Memang sempat sebelum bergabung dengan rumah yatim ada bidang yang saya tekuni itu videografi sebetulnya. Sebentar Pak, elektronika, videografi, lalu fokus mewakafkan diri untuk lembaga sosial, itu gimana Pak proses transformasinya? Iya, jadi ketika sudah beres kuliah, kemudian saya pulang mengembangkan usaha di sana di bidang videografi. Kemudian ada rasa jenuh mungkin ya. Dan ketika itu juga saya udah menikah. Kemudian saya pindah ke Bandung. Aktivitas di saya ada di Bandung. Kemudian saya juga ada kerja di satu perusahaan software ya. Kemudian ada teman tuh yang deketin, Pak mau ini nggak bareng-bareng sama kita nih, kita lagi ngerintis ada yayasan gitu ya. Jadi boleh deh cobain gitu ya. Nah ternyata memang masih baru banget pada waktu itu. Jadi ada asrama, kemudian ada anak asuhnya di situ. Hanya dari sisi siapa yang bisa mengkoordinir semuanya itu ya, dari mulai pembuatan rekening dan yang lain-lain itu masih belum banyak yang terlibat di dalamnya. Nih saya pikir ini kelihatannya asik nih bekerja sesuatu yang baru. Memang kalau saya tuh kadang suka gampang jenuh. Jadi tadi ya aktivitas videografi padahal waktu itu udah cukup bagus sebetulnya, cuman gak bisa dipungkiri saya bosen begitu ya, karena budinya itu aja ya. Bosen gara-gara cuannya kebanyakan. Ini sesuatu yang baru gitu sebetulnya, sesuatu yang baru. Nah kemudian di programming juga ini asik juga nih, sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian ada yang lain, wah ini ada sesuatu yang lebih menarik gitu ya. Bukan hanya berpikir tentang kita sendiri tapi juga bisa berpikir tentang bagaimana membantu orang lain. Itu sih yang menjadi motivasinya gitu. Nah pada saat awal itu kan sambil kerja, terus nyambi karena diajak teman untuk ngurusin yayasan. Awalnya sambil kerja. Awalnya sambil kerja tapi kita melihat memang harus ada intens ya. Untuk mengawal proses ini. Jadi kalau tidak ada yang serius, tidak ada yang fokus, ya semua hal mungkin ya Pak Muhammad, kalau dikerjakan tidak fokus juga ujungnya hasilnya tidak maksimal. Nah karena itu waktu itu saya memutuskan udah kelihatannya hal-hal begitu udah biasa. Dulu juga waktu belajar di kampus juga ada hal yang nggak asing. Jadi ini sesuatu yang baru sebetulnya, belum pernah pengalaman sebelumnya di dunia sosial ini. Maka saya akhirnya fokus ke membantu ini ya di rumah yatim sebelumnya. Nah Pak Nugroho, ketika itu Pak Nugroho sambil kerja, terus diajakin untuk jalanin sebuah kegiatan sosial atau lembaga sosial.
apa yang Pak Nugroho rasain begitu pertama kali bersentuhan dengan kegiatan sosial? Ada kegelisahan tertentu nggak sih? Karena kan pada akhirnya Pak Nugroho mikirin, udah deh saya fokus aja deh ngurusin lembaga sosial gitu. Nah saya pengen tahu apa yang Pak Nugroho rasain di hari-hari pertama, ketika pertama kali, sebelumnya mungkin nggak ngurusin lembaga sosial, nggak bersentuhan sama anak yatim, sama orang miskin. Apa yang dirasa ketika pertama kali? Sebetulnya yang membuat kita menjadi semakin terdorong itu ya ketika hasil apa yang sudah kita lakukan tuh begitu bermanfaat buat orang lain. Itu sebenarnya yang membuat kita motivasi semakin besar. Selama ini kan kita bekerja ya wajar lah untuk kepentingan kita dan juga keluarga. Tapi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga kebermanfaatannya itu luar biasa bagi orang lain. Nah itu yang mendorong saya untuk terus lebih lebih fokus ke sini. Ini kelihatannya harus serius nih, nggak bisa di sambil istilahnya kalau bahasa Sundanya ya. Jadi harus fokus. Terserah nanti ketika sudah firm nanti siapa yang melanjutkan. Tapi untuk tahap-tahap awal ini tahap-tahap kritis memang. Biasanya di tahap-tahap ini banyak orang yang tidak serius gitu. Tapi kalau sudah berkembang itu banyak yang mau bergabung. Tapi di awal-awal merintis biasanya memang sedikit sekali yang mau berkontribusi di situ. Nah saya berpikir pada waktu itu melihat bagaimana anak-anak yang memang membutuhkan gitu ya. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh juga untuk asupan gizi, nutrisi dan yang lain-lainnya. Ini ketika terpenuhi itu luar biasa, kita merasa senangnya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita semakin bersemangat. Nah berikutnya juga tidak bisa kita kegiatan sosial itu hanya kita lakukan sendiri dan hanya berdasarkan apa yang kita bisa. Tapi juga harus punya standar bagaimana tata kelola lembaga yang baik. Nah di situ tantangannya yang muncul, di mana background saya kan bukan dari sisi manajemen kami itu ya. Nah bagaimana ini bisa menarik sebanyak mungkin berbagai pihak untuk bareng-bareng menyelesaikan atau dalam proyek ini gitu. Walaupun pada waktu itu ya diakui bahwa penghimpunan pada waktu belum besar ya. Jadi dari penghimpunan yang kita dapatkan cukuplah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak-anak. Jadi memang untuk bisa mendatangkan lagi berkolaborasi dengan orang-orang yang profesional supaya organisasi bisa cepat berkembangnya itu butuh waktu dan butuh proses memang. Waduh, nih Pak Nugroho waktu itu kan udah kerja, swasta, dapat duit, enak. Kok mau Pak ninggalin yang enak-enak kayak gitu? Ada panggilan apa atau ada momen yang menyentuh gak sih di awal? Kayaknya sampai akhirnya berpikir bahwa keputusannya mesti bulat, ini mesti all out deh ngurusin ginian. Ya, kalau saya sih ada prinsip-prinsip dalam agama yang saya yakini. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti Allah tidak akan melupakan kita. Wow, Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita perbuat baik. Jangankan ke orang lain, ke kita sendiri pun ya, ke keluarga, pasti Allah memperhatikan itu. Dan saya meyakini itu. Dan ternyata memang walaupun misalkan kalau berupa rezeki itu kan tidak harus bentuknya uang atau material ya. Kita diberikan kesehatan, kita dihindarkan dari musibah, itu sebenarnya bagian dari rezeki itu sendiri. Nah saya merasakan betul itu. Bahkan begini Pak Muhammad, kalau saya berpikir ya, seringkali saya merenungi apa yang saya lakukan itu baru sedikit. Tapi ternyata Allah membalasnya dengan yang luar biasa, lebih banyak. Jadi terkadang saya sendiri malu dengan apa yang sudah Allah kasih kepada saya gitu. Masya Allah. Jadi prinsipnya sih ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kita melakukannya juga dengan baik. Tidak ada hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariat agama. Kita sungguh-sungguh melakukannya, otomatis itu nanti akan Allah penuhi sendiri gitu. Tanpa kita harus berpikir nanti dari mananya Allah nanti akan bukakan dari hal-hal yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita duga-duga sebelumnya. Wow, Masya Allah. Dari situ punya keyakinan makin hari makin yakin bahwa udah deh all out aja ngurusin lembaga sosial. Betul. Masya Allah. Nah setelah perjalanan tadi bagaimana akhirnya Yayasan Rumah Yatim Ar-Rahman di Indonesia ini yang tadinya kan belum berbadan hukum, lalu akhirnya membuat badan hukum di 2007. Bagaimana prosesnya Pak sampai akhirnya ini jadi sebesar ini? Betul, Masya Allah. Berarti memang harus ada historinya berarti. Yes. Kalau dari historinya memang ini saya dengar dari para founding father-nya ya. Ada 4 orang yang bersahabat. Nah salah satu sahabat ini sudah berkeluarga dan mempunyai 4 orang putra putri. Nah
qadarullah satu orang ini kemudian diberikan ujian oleh Allah dengan sakit gagal ginjal. Harus cuci darah setiap bulan gitu ya. Nah, pada akhirnya tidak bisa menolak takdir, Allah memanggil beliau. Nah, karena tanggung jawab 3 sahabat yang lainnya kepada keluarganya, sehingga 3 orang ini akhirnya patungan sekemampuan mereka, karena mereka juga sudah punya keluarga juga, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini, dikontrakan rumah, kemudian untuk kebutuhan hidupnya, makanya itu juga disubsidi gitu ya. Nah, kemudian ternyata gerakan kebaikan ini juga diketahui oleh di kompleks sekitar tinggalnya keluarga ini gitu. Sehingga mereka ada yang nyumbang makanan, ada juga yang ngasih uang gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi 3 sahabatnya. Oh, ternyata gerakan kebaikan ini bagi orang lain yang tahu tuh banyak yang mau kontribusi juga gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau kita coba besarkan kegiatan ini atau aktivitas ini, bisa jadi yang terbantu bukan hanya keluarga almarhum, tapi banyak juga anak-anak yatim yang lainnya merasa terbantu. Dan di Indonesia cukup banyak sebetulnya potensi anak-anak yatim yang kurang mampu yang akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, kemudian yang berkontribusi juga bukan hanya mereka bertiga, tapi juga membuka peluang amal bagi orang lain gitu. Nah, dari dasar pemikiran inilah kemudian dibentuklah yayasan 2006 itu ya. Kemudian 2007 kita keluar surat SK ya, Kemenkumham, bahwa Yayasan Rumah Yatim itu sebagai badan hukum. Nah, sebelum itu kenapa dipilih nama Rumah Yatim itu, karena memang ini ada rumah, di situ tinggal anak-anak yatim. Jadi kira-kira yayasannya apa pada waktu itu? Ya sudah, Rumah Yatim saja, karena di situ ada rumah dan di situ tinggal anak-anak yatim. Nah, itu kurang lebih ceritanya begitu. Nah, kemudian 2007 kita berbadan hukum. Kita mengurus juga izin-izin, karena pada waktu itu panti asuhan itu kan di bawah Kementerian Sosial. Ya. Nah, sehingga kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kami mengurus izin operasionalnya, dan secara legal kita sudah bisa melakukan kegiatan. Dan di situ mungkin kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oke, jadi triggernya adalah melihat bahwa ternyata gerakan kebaikan yang tadinya dilakukan secara tertutup, close loop gitu ya, hanya 3 orang ternyata bisa menggerakkan orang sekitar, dan dari sana berpikir, oh kalau kalau seperti ini berarti bisa menggerakkan masyarakat yang lebih luas untuk terlibat. Betul. Oke, nah dalam proses perjalanannya sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh Rumah Yatim? Ya. Mimpinya Rumah Yatim itu apa gitu lewat yayasan ini? Ya, kalau kami punya visi, bahwa visi ketika menentukan visi ini juga kira-kira faktor apa yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa atau sebuah organisasi. Ya, kami sih akhirnya menyimpulkan bahwa apapun kondisinya, tapi yang tidak boleh tidak itu adalah kualitas sumber daya manusia. Maka visi kami adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang berikutnya kita menjadi lembaga yang terpercaya lah bagi masyarakat, baik sisi penghimpunan, pengadministrasian maupun penyaluran. Nah, untuk mewujudkan visi ini tentu apa ya kira-kira faktor yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu tadi. Yang pertama adalah sisi pendidikan. Jadi tidak boleh ada anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan, karena itu bagian yang terpenting bagaimana untuk meningkatkan kualitas. Ya, bagaimana mungkin anak-anak akan berkualitas sementara pendidikannya tidak tercukupi aksesnya ya. Kemudian yang kedua, kesehatan. Karena ini pun juga menjadi bagian yang penting juga. Kesehatan tuh orang beraktivitas kalau tidak sehat juga nggak bisa maksimal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ekonomi. Nah, banyak terkendala orang tidak bisa beraktivitas secara maksimal karena masih ada kendala ekonomi. Nah, 3 poin ini yang menjadi fokus di Rumah Yatim. Nah, selain yang sifatnya sosial dan juga keagamaan, tapi 3 bagian ini menjadi poin yang sangat penting. Ketika masalah pendidikan, akses pendidikan mereka oke, kemudian kesehatan pun juga mudah diakses, kemudian ekonomi pun juga sudah tidak jadi masalah, itu saya yakin kualitas sumber daya manusia akan makin baik. Gitu. Nah, dengan mimpi, visi, misi yang hebat seperti itu, kita lihat Masya Allah Rumah Yatim bertumbuh yang tadinya 2006-2007 hanya mungkin beberapa orang saja, mungkin di satu komplek aja. Lalu hari ini
bertumbuh menjadi organisasi yang hadir di 20 provinsi dengan 57 cabang. Ya. Nah, impact apa yang sampai saat ini dilihat dari teman-teman rumah yatim? Sejauh apa sih impactnya kehadiran rumah yatim di masyarakat? Yang pertama tentu anak-anak asuh ya, bahwa anak-anak yatim yang awalnya mungkin mereka kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan ini bisa terpenuhi. So far udah berapa anak yatim yang dibantu? Total kita udah puluhan ribu ya Pak Muhammad. Karena ini kan terus kita berjalan. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya reguler semacam pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah itu kan memang tiap bulan kita salurkan kepada anak-anak. Nah tadi yang terkait dengan anak-anak tadi ya. Jadi kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi, kesehatan. Kemudian juga pendidikan tidak hanya terbatas di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karena kita pun juga mendorong tadi harapannya setelah anak-anak itu keluar dari rumah yatim, dari asrama rumah yatim, mereka sudah bisa mandiri. Nah tentu potensi anak-anak itu berbeda-beda ternyata. Ada yang memang dia fokus di sisi akademisnya, bagus di sisi akademisnya. Tapi juga ada yang kita nggak sangka. Kita udah siapkan slot misalkan untuk beasiswa kuliah, tapi ternyata ada anak-anak juga yang nggak mau kuliah. Jadi ini lebih pengennya langsung kerja aja deh gitu. Nah jadi ada dua penanganannya. Yang pertama yang kuliah memang kita dorong supaya bisa kuliah, kita bimbelkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan apa yang diharapkannya, dicita-citakan. Kita support juga ketika proses kuliahnya gitu ya, dengan beasiswa maupun bimbingan dari salah satu tim kami di bidang pendidikan. Nah tapi ada juga yang tadi ingin langsung terjun di dunia masyarakat, tapi kita pun juga menyadari tidak bisa langsung ke masyarakat kalau tidak punya skill. Nah maka berikutnya kita siapkan juga untuk skillnya. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan, baik itu otomotif, manufaktur, termasuk juga akunting yang kaitannya dengan karena kami pun aktivitas kental sekali dengan aktivitas akuntansi ya, keuangan dan akuntansi. Dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Hari ini dunia digital, ini pun juga jadi concern kami. Jadi pelatihan sebagai afiliator, sebagai konten kreator. Itu karena memang kita juga harus adaptasi. Dunianya sudah dunia digital. Betul. Saya gen-gen yang udah cukup lama hanya mengakomodir aja. Biar mungkin teman-teman yang masih pada muda-muda ini bisa mengawal mereka. Tapi artinya anak-anak harus mengikuti perkembangan yang ada. Nggak boleh mereka tertinggal. Nah harapannya dari proses kuliah atau studi kuliah yang mereka lalui, kemudian juga dari pelatihan-pelatihan ini mereka udah siap ketika terjun ke masyarakat. Nah kemudian yang kuliah-kuliah ini pun juga ada plusnya di kami. Jadi beberapa program yang kami jalankan, program pendidikan, program ekonomi tadi, itu pun butuh resource sumber daya manusia juga. Nah kita juga meng-challenge ini ke anak-anak ini, kita ada tantangan, kita punya program ini, mau nggak terlibat dalam program ini? Nah ketika kuliah pun juga misalkan kita ada program pendidikan, ada sekolah-sekolah yang butuh guru. Nah mereka mau nggak kuliah di keguruan? Kita tanya di sekolah-sekolah itu butuh guru-guru apa nih? Maka disesuaikan kuliahnya. Dan alhamdulillah responnya cukup baik ya dari anak-anak. Karena mungkin yang kita didik kepada mereka tuh ya kita harus membalas kebaikan orang. Ya jangan kita sifatnya hanya mau nerima saja, tapi kita harus membalas kebaikan orang. Walaupun bukan orang yang bersangkutan tapi kepada orang lain. Nah mereka kuliah di bidang ya tadi sesuai dengan kebutuhan program yang kita sedang lakukan pada hari ini. Nah Pak Nugroho, saya penasaran sama beberapa hal nih. Pertama gini, melihat pertumbuhan perkembangan rumah yatim dari 2017, 2016 sampai sekarang berarti mungkin 18 tahunan lah ya, hampir 20 tahun. Nah challenge untuk menumbuhkan, menjaga, merawat organisasi sosial seperti ini adalah salah satunya tentu bagaimana kita bisa menjaga trust organisasi ini, yayasan ini di publik. Nah, trust ini ada banyak sekali elemen yang akan menentukan dan saya pengen gali satu, Pak. Trust itu kan tidak bisa lepas dari kualitas sumber daya manusia yang mengelola. Betul. Kualitas keikhlasan dari teman-teman yang ikut terlibat nih di rumah yatim, di daily operation dari hari ke hari. Saya bahkan dengar dari teman saya Pak Mustafa, kalau di rumah yatim orang-orang pulang ketika lebaran, orang-orang udah sibuk pulang kampung gitu ya, sampai malam lebaran di rumah yatim aktivitas masih sibuk gitu kan, lagi sibuk-sibuknya ya, distribusi zakat fitrah dan segala macam. Nah, bagaimana rumah yatim sebagai organisasi
menjaga kualitas SDM, menjaga nilai-nilai di dalam organisasi ini sehingga trust dari publik itu tetap terjaga? Ya, tentu kita harus membentuk lingkungan yang mendukung gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman yang bekerja di sini itu benar-benar bisa bukan hanya orientasinya mungkin ya yang harus kita jaga. Nah, makanya lingkungan itu kita ciptakan. Jadi ada kajian-kajian. Karena itu kan value yang penting yang harus kita bawa ya. Ketika value-nya sudah tertanam di masing-masing orang, itu yang lain-lain itu relatif lebih mudah kita selesaikan. Nah, value itu yang terus selalu kita jaga. Kemudian yang keduanya juga sistem. Mau tidak mau sistem kita harus bangun supaya peluang-peluang ketika teman-teman misalkan, karena ada saja mungkin peluang-peluang ya. Secara pribadi mungkin nggak ada masalah, tapi ketika peluang itu ada, bisa jadi kan orang bisa berubah gitu ya. Nah, makanya sistem itu yang kita kita develop, kita buat seminim mungkin orang berbuat kecurangan. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian juga kita bawa teman-teman deh. Jadi kalau misalkan ingin tahu bagaimana peran Anda itu, lihat bagaimana dampak yang sudah kita lakukan. Artinya kepada penerima manfaat, betapa apa yang kita lakukan itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ya mungkin yang menjadi daya dorong buat mereka. Oh, ternyata walaupun kecil seolahnya mereka yang mereka kerjakan, tapi dampaknya luar biasa besar bagi masyarakat. Nah, itu yang kita coba terus dorong ya kepada sumber daya manusia. Tentu di samping itu juga terus ya ada proses upgrading. Bagaimana mereka juga ikut pelatihan supaya memang dari sisi kompetensi mereka bisa naik. Karena tidak bisa walaupun organisasi sosial bukan berjalan apa adanya, tapi memang kita harus berusaha sebaik mungkin. Oke. Gitu. Nah, Pak Nugroho, saya ada nggak satu case selama perjalanan 18 tahun? Ada nggak satu cerita, satu momen yang Pak Nugroho lihat dampak dari hadirnya rumah yatim di masyarakat? Cerita apa yang paling Pak Nugroho nggak bisa lupa? Baik, jadi ini di tahun 2013 ya kita punya program dokter yatim. 2003 dokter yatim. Dokter yatim. Jadi kita punya semacam tekad bahwa anak-anak yatim pun juga bisa jadi dokter. Dimana kan image-nya untuk jadi dokter itu kan butuh biaya yang besar gitu ya, mahal gitu ya. Yang kelihatannya ini hal yang mustahil bagi anak-anak yatim terutama yang tidak mampu. Nah, alhamdulillah itu program itu berjalan dan ternyata anak-anak sendiri juga kayak semacam punya dendam positif. Jadi misalkan ada anak yang ketika ayahnya dulu sakit tidak sempat tertangani oleh dokter gitu ya, karena lingkungan mereka memang jauh misalkan dari akses kesehatan gitu ya. Nah, mereka punya dendam positif, nggak boleh lagi ada nasib-nasib anak-anak yang seperti saya nantinya gitu ya. Nah, mereka terdorong karena kita motivasi gitu ya. Udah kalian pokoknya buat cita-citanya yang setinggi mungkin, kita akan bantu support gitu. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa berjalan tuh. Dan hari ini mereka sudah bisa berkontribusi di masing-masing, ada di klinik, ada di rumah sakit gitu. Ini menjadi sebuah upah bagi kami mungkin ya. Jadi bagaimana mereka sudah bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ini menjadi hiburan buat kami bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya bisa membuat mereka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka yang tadinya mungkin mereka sama sekali mungkin gitu kami jadi dokter gitu ya. Karena memang jadi lihat background keluarganya seperti itu gitu ya. Mereka pun juga sendiri juga banyak keterbatasan dari sisi akses. Tapi ternyata ketika kita ada gerakan yang bareng-bareng, kita inisiasi, kemudian disupport juga dengan banyak pihak gitu ya. Karena kita juga kerjasama dengan pihak kampus juga. Ternyata mereka sambutannya luar biasa besar. Jadi memang banyak yang berkontribusi dengan bidangnya masing-masing. Karena untuk menyantuni anak yatim sebetulnya bukan hanya identik dengan uang dan barang ya, tapi juga skill pun juga ini bisa didistribusikan. Salah satu contohnya misalnya ya, kami sering mengajak kepada para donatur atau para kalangan profesional untuk sharing story-nya gitu ya. Ini supaya anak-anak juga terbuka bahwa background yang sebelumnya seperti tidak mungkin, akhirnya orang itu bisa sukses gitu. Nah, ini yang perlu di-sharing dengan anak-anak. Makanya kita kasih forum gitu ya. Jadi ada mungkin kalau di luar mah dosen tamu gitu ya. Kita ada donatur sharing gitu sebelumnya pribadi
kehidupannya seperti apa, kemudian apa yang dia lakukan sekarang sudah bisa menjadi apa. Ini itu kan hal yang praktis yang bisa anak-anak dengar langsung dari pengalaman seseorang, sehingga oh dia saja Bapak ini bisa.